Dalam perjalanan hidupku mengiring Yesus, berulang kali ku dibentuk oleh sesamaku lewat perkataan ataupun perbuatan yang kadang menyakitkan dan lukai hatiku. Memang tiada semudah kata yang terucapkan saat ku harus melakukan kebenaran, merendahkan hatiku untuk mengampuni, senantiasa mengucap syukur untuk semua yang terjadi. Yesusku rindu menyenangkan hatimu, jalani hidup sebagai pelaku firman-Mu, namun ku tahu takkan pernah ku mampu melakukan kehendak-Mu bila tak mengharapkan anugerah-Mu. Saat teduh pribadi di hadapan Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan setia menyertai kita dalam sepekan yang sudah kita lewati. Tentu ada hal-hal yang Tuhan izinkan kita alami dan di dalamnya kita juga belajar mengenal Tuhan lewat kejadian-kejadian itu. Kita bersyukur pagi ini kita sudah dihantarkan di tempat ini untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita persiapkan diri kita, satu pujian yang sangat indah mengingatkan bahwa melayani Tuhan itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat menyenangkan manakala kita bisa menikmatinya dan melakukannya dengan dasar kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan, melayani, mengasihi-Mu. Satu pujian yang sangat memberkati saya pribadi karena ada perkataan dari pemimpin pujian ini ketika dia membawakan lagunya, itu bagi orang-orang yang melayani dia. Saya jemput kita untuk berdiri. Tak pernah ku sesali melayani Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, menyaksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus dibayar, ku kan tetap setia layani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita ulangi sekali lagi pujian dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan, bersyukur untuk semua anugerah-Nya. Tak pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata,
saksikan kemuliaan, dinyatakan. Berapapun harga yang harus dibayar, berapapun harga yang harus ku bayar, Tuhan tetap setia. Yani mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Tentu anugerah terbesar yang kami nikmati dalam anugerah-Mu adalah ketika Engkau menyelamatkan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena keputusan-Mu dalam kasih-Mu menetapkan untuk menyelamatkan kami. Kami berterima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan terus kerjakan bagi kami. Engkau mengiring kami, menopang kami dalam setiap keadaan, menuntun kami bertumbuh dalam Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan juga memperlengkapi kami, memperkenankan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Satu bahagian yang begitu istimewa bagi kami, jika kami mengingat tentang keberadaan kami sebelum dalam Engkau. Kami orang berdosa, tapi Tuhan menyelamatkan dan kami diberikan kesempatan untuk hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan sudah begitu baik dan setia memberkati hidup kami hingga hari ini. Dan kami berkumpul di sini Tuhan untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Engkau kiranya memberkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga semua yang terjadi di dalamnya nama-Mu dimuliakan dan kami semua boleh membangun iman kami lewat peribadahan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama-Mu sekaligus siap untuk mengalami berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum duduk kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan sesama orang percaya di seluruh dunia. Pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, tentu dalam hati kita selalu ada sukacita. Amin. Selalu ada hal-hal yang indah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mari kita memuliakan Tuhan dengan sukacita dari pujian nomor 189, dalam hatiku ada gemar.
Dalam hatiku ada gema, Yesus telah memberi sentosa. Takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Amin. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Waktu hidupku amat cemas, jauhlah dari kesenangan. Hanya darah Yesus sebenar, ubahkan piku sekalian. Yesus, 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 Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Bait yang ketiga, pria saja. Bersama-sama kita akan nyanyi bagian ini. Sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan. Bertetap ku pandang mukanya, menyanyikan pujian bersama-sama. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Bait yang terakhir, bagian para perempuan bersama-sama memuji Tuhan ini. Bersama-sama sekali lagi. Yesus, 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 Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwa. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, dan hari ini ada yang spesial di tengah-tengah kita. Ada Bapak Ketua Wilayah Jawa Sumatera yang boleh hadir, Bapak Pendeta Sylvester Takoy, dan beliau akan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya kita juga akan merangkaikannya dengan memberikan persembahan. Jadi sebelum kita memuji Tuhan, kita nyanyi pujian ini untuk menyambut firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan kepada petugas untuk melayani dengan doa terlebih dahulu sebelum mengedarkan kantong persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan kepada kami. Sekarang kami mau menyatakan syukur kami melalui apa yang kami punya, yang sesungguhnya berasal daripada Engkau saja. Biarlah persembahan ini Tuhan berkati dan bisa mendukung pelayanan di gereja kami, dan untuk juga bisa menjangkau banyak jiwa mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan iringi dengan pujian yang tadi, NKI 189, bait yang pertama dan kedua saja. Dalam hatiku ada gebar. Dalam hatiku ada gema,
Yesus telah memberi sentosa, takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Bait yang kedua, kita nyanyikan bersama-sama. Waktu hidupku amat cemas, jauhlah dari kesenangan, hanya darah Yesus sebenar ubahkan piku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Sebentar kita akan menaikkan doa kita bersama-sama. Bu, sebelah sini. Bu. Kita akan doa bersama-sama, nanti Pak Yopi akan memimpin kita di dalam doa syafaat kita. Salah satu bahan doa yang kita perlu naikkan adalah kita bersyukur Rakerda pertama Jawa Barat sudah boleh terlaksana hari lalu kemarin. Kita doakan untuk setiap keputusan yang sudah dihasilkan untuk bisa dilaksanakan. Dan ada satu program prioritas kita ke depan, yaitu kita membuka gereja baru atau pos-pos baru di Jawa Barat, dan kemarin kita sudah menyepakati juga untuk langkah-langkahnya. Pak Yopi akan memimpin kita dalam doa syafaat dan juga program-program kita di jemaat kita. Silakan Pak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan pertolongan Tuhan yang begitu nyata, yang kami terus rasakan dalam kehidupan kami, bahkan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, secara khusus seminggu ini kami sudah melewati segala kesibukan karya kami, dan kami merasakan bagaimana tangan Tuhan menopang kami sehingga kami boleh melewati semua kesibukan itu dan berkemenangan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kembali kami datang naikkan syafaat kami kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam perjalanan kami di minggu yang akan datang, kami percaya tangan Tuhan akan terus menopang kami. Menyerahkan diri kami masing-masing, biarlah Tuhan terus berkati kami dalam segala keberadaan hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Tuhan berkati. Kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan dari jemaat kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus menolong. Mungkin ada yang bergumul dalam masalah kesehatan, kami berdoa biarlah Tuhan yang menjamah bagi yang sakit, akan memberikan pemulihan yang sempurna. Tuhan melawat bagi yang bergumul dalam masalah-masalah yang lain Tuhan, yang masalah ekonomi Tuhan, biarlah Tuhan juga tolong supaya ada jalan keluar bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan kami juga Tuhan, apapun yang kami tekuni, biarlah Tuhan berkati supaya kami diberikan keberhasilan dan sukses atas semua usaha dan pekerjaan yang kami kelola atau yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami yang berjuang di bangku pendidikan ya Tuhan, mulai dari jenjang yang paling rendah dari TK bahkan hingga ke perguruan tinggi. Tuhan, kami terus berdoa biarlah Tuhan berkati mereka,
berikan hikmat, kekuatan dan kemampuan bagi mereka, ketekunan belajar, sehingga mereka boleh belajar dengan baik dan sukses dalam semua bidang pelajaran yang mereka ikuti. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami menyerahkan juga pelayanan kami secara khusus di jemaat kami di sini, gereja Jemaat Agape. Kiranya Tuhan berkati semua program pelayanan yang ada, baik di sekolah minggu, remaja, pemuda, perkarya, perkawan, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain, kelompok tumbuh bersama Tuhan yang kami adakan di beberapa tempat, baik di Bandung, Cimahi, Sangkuriang, bahkan di Cianjuang juga Tuhan. Berkati semua Tuhan, biarlah semua pelayanan ini dapat membawa jemaat ini terus bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga jemaat ini sungguh boleh menjadi berkat lewat kehadiran kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga bersyukur untuk rapat kerja daerah yang sudah berlangsung dengan lancar beberapa hari yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, dan kami terus berdoa untuk hasil yang sudah disepakati dalam rakerda ini. Biarlah Tuhan menolong, khususnya untuk program atau rencana pembukaan gereja baru atau pos-pos PI yang baru. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya ada tempat yang bisa kami pakai, dan dari tempat ini kami dapat menjangkau jiwa-jiwa baru untuk dibawa dan dimenangkan kepada Tuhan. Berkati Tuhan seluruh pengurus daerah yang ada di wilayah Jabar ini Tuhan, supaya mereka dapat bersatu hati untuk mewujudkan rencana dan program ini, sehingga pekerjaan Tuhan lewat wilayah daerah Jawa Barat ini dapat berkembang terus maju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga pada kesempatan pagi hari ini khususnya untuk bangsa dan negara kami Tuhan, negara yang besar ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami, secara khusus pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya. Berkati mereka, biarlah hikmat dari Tuhan terus memimpin mereka, sehingga mereka dapat membawa bangsa ini semakin hari semakin baik, dan kami sebagai warga negara kami dapat hidup tenang dan dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Kami menyerahkan situasi keamanan yang terus bergejolak hingga sampai saat ini Tuhan, terutama di dalam masa-masa menjelang Pilpres yang akan datang Tuhan. Suhu politik semakin meninggi, tapi kami berdoa biarlah Tuhan menolong secara khusus untuk para penegak keamanan, para aparat, biarlah mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga dapat menangani keamanan dengan baik, dan kami dapat hidup tentram dalam melaksanakan semua aktivitas kami dengan baik setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, pergumulan kami yang pada kesempatan pagi hari ini tidak sempat kami ucapkan satu persatu. Kami menyerahkan semuanya itu dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan adalah sumber pertolongan kami, dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, dan akan memberikan jawaban yang terbaik bagi kami masing-masing tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah syukur doa dan syafaat kami kepada Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bagaikan bejana siap dibentuk. Itulah awal syair dari pujian ini. Pujian ini cukup lama tapi selalu relevan, karena ini mengingatkan kepada seperti pembentukan seorang yang ahli membentuk bejana dari tanah liat. Prosesnya tidak mudah, cukup rumit, tetapi ketika sudah mendapatkan hasilnya, maka itu menjadi sebuah alat yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seperti itulah kita rindu dibentuk oleh Tuhan selalu, diproses demikian rupa oleh firman-Nya, dan kita tundukkan diri kita dalam proses itu agar hidup kita selalu menjadi berkat
sebagaimana yang dirancang Tuhan untuk kita semua gerejanya. Mari kita berdiri, kita akan pujikan pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam tangan-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Ku. Mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian sekali lagi bagian yang kedua ref saja. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, di hari perhentian-Mu yang kudus, setiap anak-anak-Mu, kami semua datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan Tuhan bagi kami semua. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh memberikan persembahan syukur kami, dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami semua Bapa. Urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Biar hari ini kami diteguhkan, kami boleh dikuatkan dan dihiburkan oleh firman-Mu. Terpuji nama Bapa, kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain yang berusaha mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami minta kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami semua. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Shalom. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita bertemu di tempat ini, dan saya secara pribadi mengucap syukur karena boleh ada di tengah-tengah jemaat di tempat ini, boleh bertemu dengan setiap jemaat di sini. Dan waktu saya masih di Jakarta, saya berkomunikasi dengan Pak Gembala, Pak Ketua Daerah, dan tentunya ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Karena saya mengerti bagaimana melayani Tuhan mulai dari nol, dari awal, dari jemaat seperti begini. Dulu saya pernah melayani 1 tahun hanya 1 jiwa saja. Jadi kalau saya berkunjung, saya lebih bahagia ketika saya ada di jemaat-jemaat yang seperti ini, mengenang kembali dan mengingat bagaimana perjuangan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan ketika mulai melayani Tuhan. Dan ada salam dari keluarga saya secara khusus. Mereka sampaikan salam buat setiap jemaat di sini, dan juga tentunya dari Badan Pengurus Wilayah. Mereka juga menitipkan salam, dan tentunya kita berdoa sehingga jemaat di sini semakin hari berkembang, nama Tuhan dipermuliakan, dan pada waktunya bisa dapat tempat ibadah secara permanen. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat pembacaan firman Tuhan yang saya siapkan bagi kita dari Yakobus pasal 4. Saya mendengar dari Pak Gembala di sini bahwa jemaat di sini sudah belajar dari Yakobus selama beberapa waktu ini, Yakobus, dan sudah sampai di pasal 3, dan saya akan membawa kita untuk melihat pasal 4 secara khusus dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 saja, dan saya akan membaca bagian ini untuk kita semua. Yakobus pasal 4, demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Surat Yakobus ini menarik sekali. Saya tidak ulang dari pasal 1 karena Bapak Ibu sudah belajar tentang hal itu. Ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini mulai dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir, maka sebenarnya ini merupakan suatu rangkaian nasihat dari Rasul Yakobus. Saya mengeksposisi, saya sudah mengkhotbahkan bagian ini beberapa kali. Dan pas juga 2 minggu kemarin saya berkhotbah ini ke jemaat saya.
Jadi ketika Pak Gembala katakan, oh kami mau dari surat Yakobus pasal 4, wah saya ingat kembali 2 minggu kemarin saya khotbah dari pasal ini. Nah ketika saya melihat bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih, saya ingin mengambil satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu bertumbuh sebagai anak-anak terang. Bertumbuh sebagai anak-anak terang. Perhatikan di dalam Yakobus pasal 1, Rasul Yakobus dia mengirimkan suratnya kepada ke-12 suku di perantauan, kepada ke-12 suku Israel yang ada di perantauan. Dan sebagai orang-orang yang ada di perantauan, tentunya mereka adalah kaum minoritas. Mereka ada di tengah-tengah lingkungan yang beragam. Dan saya membaca secara khusus bagaimana sejarahnya mereka yang ada di perantauan itu, mereka diperlakukan dengan cara yang tidak wajar. Banyak penganiayaan yang mereka alami, banyak perlakuan-perlakuan ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang percaya atau secara khusus ke-12 suku di perantauan. Mereka mengalami hal-hal yang buruk dan tidak sedikit dari mereka yang kemudian meninggal atau dibunuh, dan itu sejarah gereja sudah mencatatnya. Dan karena itu Rasul Yakobus memberikan nasihat ini kepada mereka, dan juga tentang pasal 4 dan juga pasal sebelumnya. Nasihat ini tentunya relevan sekali, maksudnya sesuai sekali dengan kondisi kita hari-hari ini. Ini merupakan realita hidup orang percaya, dan karena itu Rasul Yakobus memberikan nasihat secara rinci agar orang-orang percaya itu bertumbuh sebagai anak-anak terang di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang berada atau sedang menuju kepada kehancuran. Dan Rasul Yakobus memberikan nasihat secara detail. Dan perhatikan di dalam ayat pertama, di sana dikatakan begini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Dan seterusnya. Ada beberapa nasihat Rasul Yakobus yang saya lihat di dalam pasal 4 ini. Dia memberikan nasihat supaya setiap orang percaya bertumbuh sebagai anak terang. Dan nasihat yang pertama di sini ialah jauhi perselisihan dan pertengkaran. Sehingga dia katakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Rasul Yakobus sedang menasehati orang percaya 12 suku yang ada di perantauan dan juga kita hari ini, supaya kita menjauhi perselisihan dan pertengkaran. Ini realita hidup setiap hari. Kadang-kadang ada masalah kecil saja itu bisa membuat orang bertengkar. Dan ketika bertengkar itu kemudian tidak menjadi saksi lagi. Rasul Yakobus melihat cara hidup orang-orang yang saat itu ada di sekitarnya. Secara khusus dia juga memberikan nasihat kepada mereka yang ada di dalam perantauan itu, bahwa cara hidup orang-orang duniawi itu, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu, mereka suka berselisih dan suka bertengkar. Itu sebabnya Rasul Yakobus katakan jauhi perselisihan dan pertengkaran. Bapak Ibu yang kekasih, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Perselisihan dan pertengkaran di sini, kalau tidak diselesaikan, maka biasanya akan menambah masalah baru. Kebetulan 2 minggu kemarin saya baru melayani satu keluarga. Suami istri bertengkar dengan hebat. Mereka bertengkar luar biasa. Suami kemudian memutuskan pergi dari rumah, keluar dengan motor malam-malam jalan. Istrinya di rumah gelisah, kenapa suami saya begini? Lalu saya panggil suaminya, saya berbicara dengan dia mulai dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. Saya konseling khusus suaminya. Ternyata setelah diselidiki, masalahnya sepele. Yang celakanya dua-duanya adalah pengurus jemaat. Masalahnya apa sih? Ternyata masalahnya pekerjaan. Suaminya aja punya masalah di tempat pekerjaan, dia kemudian kehilangan pekerjaan, lalu kemudian
itu membuat mereka bertengkar, masalah finansial membuat mereka bertengkar. Lalu mereka berselisih cukup parah. Dan akhirnya suami mulai punya affair, punya selingkuh. Saya kemudian tahu itu dan saya panggil selingkuhnya, panggil juga mereka. Kadang-kadang ada hal-hal kecil yang terjadi di dalam hidup kita, yang kemudian kalau kita tidak selesaikan maka itu akan melebar kemana-mana. Dan itu sebabnya Rasul Yakobus katakan, hei, hati-hati dengan yang namanya sengketa. Sengketa yang dimaksudkan di sini perselisihan dalam bahasa asli. Hati-hati dengan yang namanya berselisih, hati-hati yang namanya bertengkar. Karena kalau berselisih dan bertengkar dan tidak diselesaikan di dalam Tuhan, maka yang terjadi ada dosa-dosa baru yang muncul. Dan kemudian kita yang sebagai anak-anak terang itu akhirnya karena hidup di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, maka kita akhirnya tidak menjadi terang. Dan pertumbuhan rohani kita kemudian mulai menurun. Saya melayani satu keluarga yang 20 tahun suami istri itu tidak melakukan apa-apa dalam konteks sebagai suami istri. 20 tahun tidur seranjang tapi tidak bikin apa-apa. Aneh ya? Aneh ya? Tapi itu nyata. Saya kaget. Waktu saya dan istri mengkonseling, hah? Bisanya ya? Kemudian masalah-masalah banyak yang terjadi. Setelah dicek ternyata itu mulai dari selisih paham yang kecil-kecil yang tidak diselesaikan, lama-lama meningkat, akhirnya membesar. Dan kemudian yang satu berkata begini, sebenarnya hati saya sudah tawar kepada kamu dalam satu rumah, tetapi mereka sudah punya hati mereka sudah tawar, tidak ada respek satu dengan yang lain. Dan itu sebabnya Rasul Yakobus katakan, jauhi pertengkaran, hati-hati dengan yang namanya perselisihan dan pertengkaran. Dan dia mengingatkan kita supaya kita sebagai orang-orang percaya tidak terjebak di dalam hal ini. Saya menasihati banyak keluarga dan saya katakan begini, kalau di rumah berselisih atau bertengkar soal sayur keasinan, kelebihan garam di dalam sayur, lokalisir, bahas saja tentang garam dan sayur. Jangan sampai bilang, kamu beli sayur ini di pasar di mana? Pedagang pasar yang tidak tahu apa-apa juga dibahas di dalam urusan ini. Dan kadang-kadang begitu bukan? Kalau orang sudah bertengkar dan berselisih, orang lain yang tidak ada hubungannya disangkut pautkan semua di situ. Dan akhirnya pertumbuhan rohani terhambat. Dan itu sebabnya Rasul Yakobus katakan, hati-hati dengan yang namanya perselisihan dan pertengkaran. Perhatikan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Di dalam ayat 1 itu di sana dikatakan, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Berselisih dan bertengkar, Rasul Yakobus menunjukkan sumbernya itu ada dalam hati atau berasal dari hati, atau dia katakan datangnya dari hawa nafsumu. Itu sebabnya di dalam Galatia Rasul Paulus katakan di dalam buah roh itu penguasaan diri. Buah roh terakhir itu kan penguasaan diri ya. Dia katakan penguasaan diri. Kalau sudah mulai terpancing untuk emosi, kalau sudah terpancing untuk hawa nafsu ini meluap-luap mau marah, berdoa, Tuhan tolong, minta Roh Kudus menolong kita agar kita bisa menguasai diri kita, sehingga akhirnya kita dapat bertumbuh sebagai anak terang, bertumbuh sebagai anak terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi sekeliling kita, apalagi kita seperti orang-orang perantauan yang Rasul Yakobus tujukan surat ini, bukan? Tetangga kita mungkin tidak seiman dengan kita. Saya tinggal di kompleks yang tetangga kiri kanan muka belakang itu tidak seiman dengan saya. Coba bagaimana kalau tiap hari saya kerja di rumah bertengkar terus dengan istri? Apa itu jadi saksi? Satu kali ada satu keluarga datang ke rumah kami minta konseling jam 11 malam. Kami sudah siap-siap untuk tidur. Saya kaget sekali, pintu pagar diketok. Shalom. Wih, siapa yang bilang? Oh, Kristen ini pasti. Kalau saya bilang shalom, buka pintu pagar, saya bilang siapa yang datang malam-malam ini?
Begitu buka pagar, tiba-tiba ada seorang bapak dengan istrinya. Pak Pendeta, bisa kami datang masuk ke dalam rumah? Oh iya. Masuklah mereka, duduk cerita. Oh, pertama cerita manis-manis. Begitu menit ke-5 sampai ke-10 ribut suami istri. Saya kaget, ada apa ini? Ribut sudah teriak di ruang tamu saya. Nah itu di kompleks itu kalau sudah jam 11 sudah hening sekali. Jadi kalau ribut itu pasti ketahuan tetangga karena hanya berdempetan rumah. Mereka dua ribut luar biasa, teriak-teriak. Saya bilang, hei, diam. Saya bilang diam, jangan ribut. Akhirnya kami masuk ke kamar. Saya minta istri saya dan itu keluar dari kamar tidur kami. Saya izin untuk bawa mereka dua masuk ke kamar tidur saya, bereskan masalah mereka. Ngomong di kamar tidur kurang lebih 1 jam. Sudah jam 12 mau setengah 1. Masih teriak. Yang ibu bilang gini, kamu lebih bagus pakai rok saja. Wih, baru kaget saya. Ada istri yang bilang suaminya, lebih bagus kamu pakai rok. Suaminya sudah nangis. Setelah itu singkat cerita, saya bilang ini tidak bisa ini. Ini tetangga semua pada dengar. Nanti mereka tahu saya pendeta. Oh, pendeta berkelahi sama istrinya ini. Silahkanlah saya ini. Keluarlah kami pergi cari restoran yang buka sampai subuh. Berangkatlah kami pergi ke satu restoran. Mereka pesan udang, pesan kepiting segala macam. Saya dalam hati datang di sini bukan pesan udang kepiting, mau selesaikan masalah. Datang duduk di situ semua makanan dipesan, mereka dua ribut. Kami tidak jadi makan itu makanan. Jam 3 pagi satpam datang bilang gini, Pak maaf sudah tutup, pulang semua. Jadi makanan itu di situ kami pulang. Sambung lagi di tempat parkir. Tahu enggak yang ribut ini badan pengurus jemaat. Bagaimana bisa menjadi saksi? Mereka tidak punya penguasaan diri. Hawa nafsu mereka berjuang, hawa nafsu mereka berperang di dalam tubuh mereka, hawa nafsu mereka memicu mereka untuk mereka berselisih dan bertengkar. Dan gereja yang suka berselisih dan bertengkar, lihat saja, lama-lama gereja itu akan mundur. Rumah tangga yang suka bertengkar, rumah tangga yang suka berselisih, suami-suami yang suka bertengkar, istri-istri yang suka berselisih, sebentar rumah tangga mereka menjadi bencana, ada bencana di situ. Dan itu sebabnya Rasul Yakobus menasihati supaya jauhi perselisihan dan pertengkaran. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, saya tidak akan lama di bagian ini. Yang kedua, perhatikan di dalam ayat 2 dan 3, nasihat supaya bertumbuh sebagai anak terang. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini hal yang kedua. Nasihat supaya bertumbuh sebagai anak terang ialah singkirkan segala keinginan yang tidak kudus. Singkirkan segala keinginan yang tidak kudus. Perhatikan bagian firman Tuhan itu. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh dan seterusnya. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ada keinginan-keinginan yang tidak kudus yang harus disingkirkan dalam hidup kita. Dan kalau keinginan-keinginan yang tidak kudus itu tidak disingkirkan, maka ini akan melahirkan dosa. Dan perhatikan ayat itu katakan ada orang yang berdoa, dia mengingini sesuatu, dia ingin memuaskan hawa nafsunya. Nanti lihat bagian firman Tuhan ini ke bawah. Tidak kudus, keinginan yang tidak kudus. Dan itu harus disingkirkan dari hidup kita. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yang terjadi ialah ada banyak masalah yang akan mewarnai perjalanan hidup kita. Itu sebabnya evaluasilah hati dan pikiran kita. Apakah keinginan-keinginan yang tidak kudus yang harus kita singkirkan? Keinginan belum tentu kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan itu beda. Ada banyak orang punya ingin ini, tapi keinginan itu bukan kebutuhan. Itu sebabnya saya selalu menasihati anak-anak saya kalau mereka meminta sesuatu. Saya tanya, ini keinginan atau kebutuhan? Kalau kebutuhan, oke, kita upayakan untuk bagaimana caranya untuk memenuhinya. Tapi kalau cuma keinginan, lihat tetangga kasih masuk kulkas 3 pintu. Lalu kita juga ingin masukin 3 pintu. Ini lama-lama masalah. Lihat tetangga
Bawa televisi yang berapa puluh inch masuk lagi ke rumah. Kita mau ganti lagi. Oh, ini keinginan, padahal sudah punya. Keinginan-keinginan yang tidak kudus ini akhirnya akan membuat kita hidup dalam hal dosa. Kita akhirnya tidak bertumbuh di dalam iman. Perhatikan bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih. Saya mau cepat saja dari nasihat nasihat Rasul Yakobus ini. Ayat 4. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ini ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nasihat supaya bertumbuh sebagai anak terang ialah jangan bersahabat dengan dunia. Jangan bersahabat dengan dunia ini maksudnya begini. Jangan ikuti gaya hidup dunia. Bersahabat bukan berarti besok kita sudah tidak tegur sapa dengan tetangga, teman kerja di kantor yang tidak seiman. Bukan itu. Bersahabat di sini maksudnya jangan ikuti gaya hidup mereka. Jangan ikuti cara hidup mereka. Sebab kalau kita mengikuti cara hidup dunia, maka akhirnya kita akan semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Karena dunia berupaya menarik kita sehingga kita akhirnya semakin hari tidak dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 4 di sana dikatakan persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Mengikuti cara hidup dunia itu membuat kita menjadi musuh Allah. Itu sebabnya rumah tangga Kristen, anak-anak Kristen perlu belajar untuk terus menjadi sahabat Allah, bukan menjadi sahabat dunia. Nanti baca sendiri Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu 1 Korintus 15 ayat 33 juga berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bersahabat dengan dunia, mengikuti cara hidup dunia, maka akhirnya kita menjadi musuh Allah. Itu sebabnya Rasul Yakobus katakan, jangan bersahabat dengan dunia, jangan ikuti cara hidup dunia, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan atau bertumbuh sebagai anak terang. Yang keempat, perhatikan nasihat itu. Ayat itu berkata kepada kita semua di dalam ayat yang ketujuh, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nasihat untuk hidup sebagai anak terang ialah patuh kepada Allah dan lawan iblis. Saya tidak akan jelaskan tentang patuh kepada Allah, tadi saya sudah singgung sedikit. Tetapi saya mau memberi penekanan kepada lawan iblis. Nanti baca sendiri Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Iblis bekerja dengan cara tipu muslihat. Iblis paling tidak suka dengan rumah tangga Kristen yang harmonis. Saya sedang membimbing satu keluarga untuk masuk dalam pernikahan kudus. Saya bilang begini, iblis paling tidak suka lihat rumah tangga Kristen yang harmonis. Karena rumah tangga Kristen itu adalah lembaga tertua yang dibentuk oleh Allah. Perhatikan, itu sebabnya ketika Allah selesai membentuk rumah tangga, Kejadian pasal 3, iblis kemudian mulai berupaya menghancurkan rumah tangga Kristen. Tapi puji Tuhan di dalam Yohanes pasal 2, mujizat pertama yang Yesus lakukan itu di rumah tangga, di pernikahan di Kana. Mujizat pertama. Mengapa? Karena iblis menyerang rumah tangga pertama di Taman Eden. Yesus mengadakan mujizat pertama di Kana. Hati-hati dengan yang namanya tipu muslihat iblis. Dia berusaha untuk menghancurkan orang-orang percaya. Dia berusaha untuk menghancurkan rumah tangga Kristen. Dia berusaha untuk menghancurkan orang-orang anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan. Karena itu kita harus berhati-hati. Strategi iblis hari-hari ini begitu luar biasa. Ada moralitas baru yang ditawarkan oleh si jahat. Saya kasih contoh, moralitas baru itu seperti yang kita sudah tahu, LGBT contoh. Itu moralitas baru yang ditawarkan oleh iblis. Pernikahan sesama jenis, orang katakan oh itu hak asasi manusia. Itu moralitas baru yang ditawarkan oleh iblis. Dan banyak gereja sekarang dilema untuk hal itu. Saya pernah melayani kaum lesbian masuk di dalam gereja, pasangan-pasangan mereka masuk di dalam gereja dan mereka tidak merasa bersalah. Kaum homoseksual mereka masuk di satu gereja, di satu tempat, ibadah hari Minggu mereka ibadah sama-sama. Dan ini moralitas baru, tipuan-tipuan iblis.
Itu sebabnya kita harus berhati-hati terhadap berbagai macam tipu muslihat iblis. Alkitab katakan, lawan dia maka ia akan lari daripadamu. Berhati-hati karena dunia sedang menawarkan hal-hal yang seperti ini supaya akhirnya kita tidak bertumbuh. Karena itu Rasul Yakobus menasihati kita untuk patuh kepada Allah dan lawan iblis. Yang terakhir, di dalam ayat itu di sana dikatakan, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, saya menyimpulkannya saja untuk kita. Nasihat Rasul Yakobus supaya kita dapat bertumbuh sebagai anak terang, maka kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Perhatikan kata, tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Ini semua bicara tentang bertobat. Bahkan sampai di dalam hal memfitnah itu, jangan suka memfitnah, jangan menghakimi. Itu bicara tentang kehidupan orang-orang percaya yang senantiasa bertobat, yang memiliki gaya hidup pertobatan setiap hari. Bapak Ibu yang kekasih, kalau ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan, jangan disimpan-simpan sekian lama. Selesaikan itu. Minta ampun, tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu, sadarilah kemalanganmu. Ini bicara tentang pertobatan setiap hari. Dan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang bertumbuh sebagai anak-anak terang, mereka yang hidup dalam pertobatan setiap hari. Beberapa waktu kemarin saya melayani satu keluarga lagi. Suaminya ini sudah jelas buat salah, minta maaf dengan istri aja susah banget. Saya panggil dan saya katakan begini, begitu saya cek ternyata suaminya yang salah, minta maaf dong dengan istri. Emang harus ya minta maaf? Jawabannya enteng banget. Emangnya saya harus minta maaf? Gengsi dong, laki-laki. Ya, mau laki-laki kayak apa, kayak firman Tuhan katakan, sadarilah kemalanganmu, tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu. Setelah itu saya jelaskan banyak firman Tuhan, lalu saya bilang oke, suami berdoa minta ampun duluan. Selesai suami berdoa minta ampun, istri dulu, lalu istri berdoa. Selesai suami berdoa, istri berdoa, baru saya berdoa terakhir. Sudah ada di dalam rumah tangga Kristen, tidak ngerti soal pengampunan, tidak ngerti soal minta maaf, tidak ngerti soal hidup dalam pertobatan. Bagaimana mau bertumbuh? Dan inilah yang Rasul Yakobus nasihatkan kepada kita semua, agar supaya kita bisa bertumbuh sebagai anak-anak terang, kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Kalau salah, ya udah minta maaf. Kalau ada kekeliruan, ya udah saya salah ya, sorry ya. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi sekeliling kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita semua agar kita bertumbuh sebagai anak-anak terang. Ingat, ada 5 hal yang saya sampaikan buat kita semua hari ini, nasihat supaya kita dapat bertumbuh sebagai anak terang. Yang pertama, jauhi perselisihan dan pertengkaran. Yang kedua, singkirkan segala keinginan yang tidak kudus. Yang ketiga, jangan bersahabat dengan dunia, dalam arti jangan ikuti cara hidup dunia. Yang keempat, patuh kepada Allah dan lawanlah iblis. Dan yang terakhir, hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Dengan demikian kita dapat bertumbuh sebagai anak terang dan kita dapat menjadi berkat bagi dunia di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh merenungkan kebenaran-Mu yang mengingatkan kami supaya kami dapat bertumbuh sebagai anak-anak terang. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami semua, biar kami sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus, dan akhirnya ada banyak jiwa datang menyembah Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terpuji nama Bapa, terima kasih, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan Bapak sekalian untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Eli, pelayanannya ini luar biasa. Kita bersyukur tengah-tengah kesibukan hambanya menyempatkan mampir di Agape ya.
Jadi beliau waktu komunikasi dengan saya setelah Rakerda kepingin lihat tempat pelayanan yang belum pernah beliau kunjungi, dan salah satunya adalah kita di sini. Puji Tuhan hari ini bisa bersama-sama dengan kita sukacita sekali. Dan firman Tuhan yang disampaikan ada 5 poin, kita tentu menghidupinya ya. Ada kata nasihat-nasihat yang disampaikan tadi ya, untuk bertumbuh sebagai anak-anak terang, bagaimana kita menjauhi perselisihan, pertengkaran, lalu singkirkan segala keinginan dan yang tidak kudus, lalu jangan bersahabat dengan dunia, tapi bersahabat dengan Allah tentu saja, lalu patuh kepada Allah dan lawan iblis, dan terakhir hidup dalam pertobatan setiap hari. Bapak sekalian, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita berdiri. Kita akan berdoa menutup, dan sekaligus nanti setelah kita berdoa, berkenan Pak Ketua untuk ke depan kita akan bersama-sama berfoto di peluang kesempatan, karena mungkin jarang-jarang bisa ketemu. Jadi kita pas di sini kita bisa berfoto bersama. Baik, kita akan bersyukur dan berdoa. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang nyata dalam rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mengalami berkat Tuhan lewat persekutuan yang ada dan kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan kami, berbicara kepada setiap kami pribadi terkait dengan rencana Tuhan bagi kami untuk menjadi terang bagi dunia ini, dan Tuhan sudah menuntun dengan 5 hal yang sudah kami terima hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami untuk menghidupinya, sehingga rancangan Tuhan bagi kami gereja-Mu untuk menjadi terang ini tergenapi. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Eli, dalam tanggung jawab yang sedang dipercayakan saat ini sebagai Ketua Wilayah Jawa Sumatera. Allah karuniakan hikmat-Mu, Allah karuniakan kekuatan, kesehatan daripadamu Tuhan, sehingga setiap tugas tanggung jawab yang terus dikerjakan dari Jawa, dari Jabodetabek 1-2 dan juga Sumatera 1-2 bisa berjalan dengan lancar. Tuhan memberikan kekuatan senantiasa dalam setiap hal yang dilakukan dan hikmat, sehingga apapun yang dirancang dan direncanakan untuk pengembangan wilayah Jawa Sumatera ini dibuat berhasil oleh Tuhan dalam anugerah-Mu. Sebentar kami semua akan berpisah. Tuhan berkati perjalanan kami masing-masing, dan Tuhan sertai sehingga sampai tujuan di rumah dalam kondisi yang baik, dan segala hal yang harus kami kerjakan selanjutnya Tuhan juga menyertai. Tidak lupa kami ingat untuk pergumulan atau sukacita yang Tuhan berikan bagi Oma Wayan yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun pada hari lalu. Kami bersyukur Tuhan berkati Oma Wayan dalam keberadaannya sebagai orang yang sudah mengalami usia yang sepuh. Tuhan berikan terus sukacita, kemenangan dalam hari-harinya, dan juga Tuhan akan jadikan ia berkat dengan apa yang bisa dilakukan di usianya yang ada. Juga bersyukur buat hamba-Mu juga Tuhan memberikan kami berkat-Mu secara khusus dalam minggu ini, dan kami mengucap syukur untuk hal-hal baik yang telah Tuhan kerjakan sepanjang hidup bagi hamba, dan Tuhan sertai dalam pelayanan hamba juga keluarga dan segala hal yang kami rancang ke depan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur dan mengakhiri seluruh rangkaian persekutuan ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan di dalam putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, sukacita daripada Allah Roh Kudus menaungi kita semua dari sekarang ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan duduk kembali, kita ambil waktu sejenak, berteduh diri dan minta tolong beberapa anak muda untuk mengatur kursi ke depan. Kita akan berfoto bersama dengan Bapak Ketua Wilayah. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.